Salah satu ajang yang paling bergengsi yaitu Piala Dunia antar klub sedang berlangsung di Estadio do Morumbi di sana, yang pastinya akan mempertemukan beberapa klub terbaik di dunia saat ini, salah satunya Newcastle United yang merupakan jawara di Eropa dan akan bertemu dengan juara di Asia FC Tokyo. Seperti yang kita tahu di musim lalu Newcastle United berhasil menggait sebanyak 4 gelar dan yang terbaru pastinya UEFA Super Cup, dan tak kalah pentingnya FC Tokyo juga merupakan jawara dari Liga Champions Asia. Dan untuk musim ini Piala Dunia antar klub diadakan di Brazil di sana, dan tepatnya untuk pertandingan kali ini diadakan di markas Sao Paulo FC. Mari kita saksikan starting line up yang akan diturunkan oleh Newcastle di laga ini dengan memasang Lord Karius sebagai penjaga gawang menggantikan Ellison dan Sergio Asenjo. Sedangkan untuk FC Tokyo yang dikomandoi oleh Nagatomo yang pemain yang kaya pengalaman pastinya karena telah melalang buana di Liga Eropa beberapa musim yang lalu dan kini kembali ke asalnya. Seperti yang kita tahu, Nagatomo juga pernah bermain untuk membela tim besar dari Serie A yaitu Inter Milan. Dan para pemain pun mencoba rileks di sana untuk di awal-awal pertandingan ini untuk berkonsentrasi pastinya, dan sepertinya bola akan dikuasai oleh Newcastle terlebih dahulu di babak pertama ini dan kick off telah dilakukan dan selamat menyaksikan. Cukup menarik nih sana, Newcastle yang berhasil mengalahkan tim-tim besar di Eropa di musim lalu berkesempatan berlaga di ajang bergengsi saat ini. Kali ini mereka mencoba membangun serangannya dari sisi kanan. Ada Mkhitaryan, Saint Maximin lagi, umpan. Tak butuh waktu lama bagi Newcastle United untuk membuka keunggulannya di laga semifinal ini di sana. Karena striker kita yang merupakan top scorer di Liga Inggris musim lalu berhasil menunjukkan kelasnya di awal-awal babak pertama ini. Kita saksikan lagi berawal dari kelengahan dan terlalu terbukanya pertahanan dari FC Tokyo dapat dimanfaatkan oleh The Magpies Newcastle United untuk membuka keunggulan mereka. Cukup menarik laga kali ini. Dan pastinya waktu masih sangat panjang bagi FC Tokyo untuk menyamakan kedudukan bahkan membalikkan keadaan. Mereka pun mencoba menyusun serangan di sana namun dihalau oleh Tierney. Neymar Junior kali ini mengisi posisi sayap kanan, masih Neymar ditarik. Ada Mkhitaryan diblok tadi oleh Hirauka. Neymar lagi hampir saja tadi sana. Untung masih ada kiper dari FC Tokyo. Cukup cepat tempo yang dimainkan oleh The Magpies di awal-awal babak pertama kali ini. Dan serangan balik pun dilakukan oleh FC Tokyo melalui Hayashi. Umpan dikirimkan membahayakan gawang Lord Karius namun masih melebar di atas mistar gawang dan menghasilkan tendangan pojok saja. Oh, berbahaya kali ini. Untung tadi masih ada kaki Delight yang menyangkut di bola. Masih selamatlah gawang Lord Karius dan cukup memberikan perlawanan yang signifikan juga FC Tokyo di awal-awal babak pertama ini di sana. Kembali menghasilkan tendangan sudut kedua bagi FC Tokyo dieksekusi oleh Marua tadi. Ada Mkhitaryan, masih Tokyo. Berbahaya, shooting ditangkap dengan baik oleh Lord Karius yang dipercaya turun di laga penting lagi dan lagi. Ada Saint Maximin sang pemberi assist di gol pertama tadi. Ngolo Kante juga masuk starting line up. Tierney. Cukup terbuka pertahanan dari FC Tokyo. Neymar Junior. Asis ia kirimkan. Ada Paulsen. Luar biasa. Skema yang sangat baik dari Newcastle United dan kombinasi play yang luar biasa dari para pemainnya kembali berhasil menggetarkan jala gawang FC Tokyo yang berawal dari pergerakan Neymar Junior. Umpan tarik ia berikan. Pemain FC Tokyo yang tak mengawal Paulsen akhirnya menjadi malapetaka bagi mereka di menit ke-18 ini.
Dan pelanggaran jelas dilakukan oleh pemain FC Tokyo sehingga ia pun harus diganjar kartu kuning oleh pelatih dan protes dilakukan oleh rekannya. Kita lihat kembali sudah telat tadi sliding yang ia lakukan sehingga menimbulkan pelanggaran sana. Kali ini ada Delak di sana pendek saja kepada Tierney, pada Indidi, ada Mkhitaryan, masih tenang pemain Newcastle dengan keunggulannya Nagatomo yang mengisi fullback kiri dari FC Tokyo, ada Florenzi juga. Serangan balik juga disusun oleh FC Tokyo namun masih gagal, tidak terjadi pelanggaran, masih berbahaya dan akhirnya peluit pun dibunyikan oleh wasit. Pelanggaran dilakukan oleh Florenzi. Ada Hashimoto kepada Hayashi. Hashimoto lagi. Paulsen berhadapan dengan dua pemain tadi. Ada Saint-Maximin kembali terbuka pertahanan dari FC Tokyo. Ada Florenzi. Cukup memaksakan ia tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk klub asal Jepang. Akimoto merupakan kiper dari FC Tokyo. Juga serangan kembali disusun oleh Newcastle. Ada Paulsen di sana. Apa yang bisa dia lakukan? Satu penyelamatan heroik yang dilakukan oleh kiper asal Jepang ini menggagalkan serangan dari Yusuf Paulsen. Namun marah bahaya pastinya belum berakhir di sana. Tendangan penjuru pertama untuk Newcastle berbahaya. Matthias De Ligt, center back andalan dari Newcastle United, juga turut mencatatkan namanya di papan skor di laga yang sangat penting ini bagi Newcastle, dan skor pun kembali berubah menambah pundi-pundi gol Newcastle United. Padahal laga masih berjalan 30 menit di babak pertama loh sana. Serangan dari Tokyo digagalkan Tierney, berbahaya kali ini. De Ligt di sana shooting, penyelamatan yang ciamik dari kiper kesayangan kita semua yaitu Lord Karius dalam menggagalkan upaya dari pemain FC Tokyo. Namun apapun itu, pemain Newcastle harus tetap waspada meskipun sudah unggul dengan skor yang cukup telak yaitu 3-0. Tendangan penjuru ketiga untuk Tokyo, Maruyama kepada Yono. Ada Lord Karius lagi sana. Mencoba menyusun counter attack pemain Newcastle kali ini terlalu terburu-buru namun masih bisa dikejar Florenzi 1-2 dengan Yusuf Paulsen. Umpan dia kirimkan Neymar Junior juga turut mencatatkan namanya di papan skor setelah turut juga memberi assist tadi. Counter attack yang sangat cemerlang bagi Newcastle United. Paulsen yang tidak egois mampu mengirimkan umpan manja kepada Neymar Junior yang bermain di kampung halamannya yaitu Brazil. Dengan unggul 4 gol di babak pertama ini, apakah sudah cukup bagi Newcastle untuk melangkah ke babak final? Belum tentu sana. Bisa saja di babak kedua nanti FC Tokyo malah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Mungkin saja mereka bisa comeback loh. Namun masih Neymar, Newcastle membangun serangannya. Neymar meliuk-liuk dia terlalu lama sehingga dibaca. Maeda berbahaya, Hayashi namun tak mampu melewati De Ligt. Ada N'Golo Kante. Berbahaya juga nih sana serangan dari FC Tokyo, namun para penyerangnya selalu kalah berduel dengan pemain belakang dari Newcastle. Ada Florenzi, gagal mengirimkan umpan kepada Saint-Maximin, berbahaya lagi. Cepat saja Lord Karius tadi keluar dari gawang sehingga gawang kita pun masih aman di sana. Babak pertama pun berakhir Nagatomo dengan muka agak sedikit sedihnya. Dan ini merupakan statistik jalannya babak pertama. Newcastle masih unggul namun FC Tokyo bukan tanpa peluang loh sana. Unggul 4-0 di babak pertama cukup mengesankan bagi tim dari Premier League ini. Newcastle United, N'Golo Kante yang masih mencoba untuk mengatur pola serangan rekan-rekannya. Alessandro Florenzi kepada Saint-Maximin lagi.
Florenzi Mkhitaryan dibaca pergerakannya tadi, namun masih ada Poulsen. Dibantu oleh Tierney. Masih Tierney loh sana. Dia kirimkan lagi umpan ke sisi seberang. Namun Florenzi ditutup pergerakannya tadi, namun marah bahaya masih mengintai bagi FC Tokyo. Tierney, Delak yang dituju, hampir saja sana juga turut mencetak gol keduanya. Namun untung saja FC Tokyo masih lega setelah tendangan pojok ini, karena tidak gol pastinya. Total shoot 7-3 di pertandingan semifinal ini. Ada Hayashi lagi, Meida, Komano, umpan tadi. Komano dikirimkan umpan, tak sampai kepada pala Maida tadi, sehingga tersia-sialah peluang dari FC Tokyo. Pergantian pemain pun mereka lakukan demi merubah keadaan pastinya. Penampilan superior dari Newcastle United masih terus berlanjut di ajang bergengsi ini sana. Kalau sana masih ingat, di awal-awal musim ini kita telah berhasil menjuarai ajang Community Shield dan UEFA Super Cup yang merupakan dua gelar pertama atau dua gelar pembuka kita di musim ini. Namun misalnya kita maju ke babak final nantinya di laga FIFA Club World Cup ini, pastinya kita akan berusaha terus-menerus untuk menambah gelar, untuk memastikan bahwa kita adalah raja atau klub terbaik di dunia saat ini, mengalahkan tim-tim besar seperti MU, City, Barca, dan Real Madrid tentunya. Namun serangan dari Saint-Maximin tadi masih melebar. Apa nih yang bisa dilakukan oleh FC Tokyo? Jangankan untuk menyamakan kedudukan, kita tunggu saja gol seperti apa yang berhasil diciptakan FC Tokyo di sana. Namun serangan belum henti-hentinya menghantui mereka. Sudah 1 jam laga berjalan, namun FC Tokyo masih belum mampu untuk menciptakan 1 gol saja. Ada Akimoto yang gawangnya sudah dibobol 4 kali oleh striker atau penyerang dari The Magpies. Namun nampaknya FC Tokyo masih belum menyerah di sana dengan terus menggempur atau mencoba menggempur sisi pertahanan dari Newcastle. Meskipun sudah unggul cukup telak, pergantian pemain Newcastle malah di sisi penyerang kembali di sana. Nampaknya pelatih Newcastle masih belum puas dengan skor 4-0 di sana. Peluang lagi mengenai Mister Gawang dari Lord Karius. Nagatomo membantu baik sekali dia dengan segala pengalamannya. Berbahaya. Cukup cekatan juga nih Lord Karius saat dipercaya sebagai penjaga gawang utama. Counter attack lagi, ada Mkhitaryan, Neymar tak terkawal dia. Neymar umpan dikirimkan Erling Haaland yang juga baru masuk menggantikan Yusuf Poulsen, berhasil membuat Newcastle unggul menjadi 5-0 atas wakil Asia. Cukup mengesankan, cukup membanggakan juga bagi Newcastle United yang secara tak terduga mampu untuk membantai lawannya FC Tokyo, wakil dari Asia yang semakin merana. Hayashi ditarik keluar dan digantikan oleh Burns. Dan sepertinya Didi pun disiapkan untuk di babak final nanti dan memasukkan Lord Fred sebagai pengganti di posisinya. 5-0 di menit ke-75. Ayo FC Tokyo cetak 1 gol terlebih dahulu untuk membuat atau memotivasi kalian. Ada Hanyu. Umpan lagi dipotong pemain Newcastle. Masih FC Tokyo berusaha mengurung tadi, namun gagal kembali counter attack. 3 lawan 2 sepertinya. Ada Rodrigo yang bareng masuk dengan Haaland tadi. Rodrigo ditarik lagi bola. Erling Haaland menunjukkan keganasannya di laga kali ini. Meskipun baru masuk beberapa menit, ia berhasil berkontribusi sebanyak 2 gol bagi timnya. Resiko memang untuk FC Tokyo yang berusaha menyerang dan counter attack mematikan dari Newcastle lah yang menghukum tim dari Liga Jepang ini. Skor sangat telak 6-0 di menit ke-80. Apa yang terjadi dengan FC Tokyo? Apakah mereka salah strategi atau memang kelasnya beda jauh dengan Newcastle United?
Namun kalau bicara dengan kelas, sepertinya FC Tokyo juga cukup mempersulit Newcastle. Namun sepertinya keberuntunganlah yang berpihak kepada Newcastle di babak semifinal kali ini. Dan jangan menyerah dulu untuk FC Tokyo karena waktu masih tersisa cukup banyak. Dan para fans kalian pasti menginginkan mencetak 1 gol saja ke gawang tim Premier League ini. Ada Tierney, baik sekali permainan yang ditunjukkan oleh Newcastle di sisa-sisa waktu babak kedua ini. Hanyu sedikit terpancing dia dengan permainan dari Newcastle sehingga ia pun harus diganjar kartu kuning setelah melanggar Alexandro Florenzi yang penampilannya cukup menawan untuk kali ini. Tersisa beberapa menit saja, Newcastle masih berusaha untuk membangun serangannya. Nagatomo langsung melakukan long ball ke depan tadi. Ada Maruyama, 4 menit tambahan waktu dipotong bolanya oleh Lord Karius. Lord Karius sedikit bermain ya tadi. Nagatomo yang dimana-mana saat ini. Tersisa 1 menit saja. Apakah Newcastle berhasil menciptakan sejarah baru lagi? Sedikit lagi Newcastle counter attack dan peluit panjang dibunyikan di sana. Penyesalan dari para pemain FC Tokyo pastinya dan kegembiraan dari Newcastle United yang kembali bisa menyatatkan sejarah untuk mereka. Statistik sepanjang pertandingan berlangsung ini dia.